Sebelumnya saya sudah mengisahkan mengenai siapa itu Arbab sampai akhirnya dia menguasai matriks agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah perjalanan Arbab yang tidak sempat saya ceritakan di video sebelumnya. Jauh sebelum Arbab mengakui sisi matriks agama Islam dan menjadi Tuhan yang Maha Kuasa, dia telah menciptakan matriks salah satu tradisi dalam agama pagan Arabia dan berdiri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Perlu kita ketahui bahwa agama pagan Arabia itu terdiri dari 3 kelompok utama. Satu kelompok merupakan kultus Anunnaki yang akarnya dari Sumeria. Pada masa itu kelompok ini disebut sebagai As-Samawiyah, makhluk surgawi, atau An-Nujum, mereka yang dari bintang. Satu kelompok merupakan kultus manusia raksasa dengan kekuatan supranatural. Kelompok ini disebut sebagai Azza wa Jalla, makhluk perkasa dan tanpa tandingan. Sedangkan kelompok ketiga adalah dari golongan makhluk interdimensi yang berjumlah 99 dan kelompok ini dipanggil sebagai Alihat, wali yang memegang titah dari penguasa tertinggi. Dari ketiga kelompok tersebut, para Alihatlah yang ada di kubu Arbab. Melalui mereka Arbab menciptakan matriks. Jika kalian ingin tahu siapa saja para Alihat, kalian hanya perlu melihat daftar 99 nama Allah yang dimuliakan. Semua itu adalah sosok-sosok makhluk interdimensi yang sebagian berwujud humanoid, sebagian lagi sangat abstrak. Dan mereka adalah pengejawantahan dari sifat-sifat Arbab. Bisa dibilang para Alihat adalah bayangan atau kepanjangan tangan Arbab. Matriks Arbab ini pada suatu waktu melebar ke sebuah matriks ciptaan Mafet, atau Mot atau Al-Maut. Mafet adalah salah satu putra El yang membangkang. Dia penuh kebencian dan kedengkian. Dia adalah pelopor pengorbanan bayi perempuan dengan doktrin bahwa dengan mengorbankan bayi perempuan segala hajat penyembahnya dapat terkabul. Namun sebenarnya itu adalah akal licik Mafet. Dia membuat pemrograman itu karena dia paham bahwa wanita adalah gerbang energi ilah feminin gelap yang dapat melemahkan matriks dan bisa saja menghancurkannya. Dia juga yang menciptakan pemrograman bahwa wanita itu lebih rendah daripada laki-laki. Mereka tidak lebih dari pemuas nafsu seksual, budak, dan mesin pencetak keturunan. Wanita tidak boleh mandiri, harus terus bergantung pada laki-laki. Wanita tidak boleh belajar apapun selain yang berkaitan dengan rumah tangga. Doktrin Mafet tidak hanya memengaruhi laki-laki, tapi juga wanita sehingga wanita saat itu secara alam bawah sadar menerima bahwa diri mereka hanyalah properti. Dalam matriks agama pagan ini, Mafet menyamar menjadi dewa utama dari suatu suku. Namanya adalah Manaf dan dia disebut sebagai Allah, karena dia adalah dewa tertinggi dalam panteon suku tersebut. Yang mana ironisnya tidak pernah ada dewa lain di panteon tersebut, karena dewa lain adalah fragmen-fragmen Mafet. Mafet dalam wujud Manaf digambarkan sebagai pria dewasa atau pemuda dengan mahkota seperti matahari, mata cemerlang, memakai jubah putih dengan ornamen biru. Auranya keemasan dengan sedikit gradasi merah tua. Orang-orang suku tersebut sangat menghormati Manaf tanpa tahu bahwa Manaf adalah Mafet. Bahkan untuk menarik simpati penyembahnya, Mafet menciptakan skenario di mana Manaf bertarung dengan Al-Maut yang mana keduanya adalah Mafet sendiri. Arbab mengamati matriks ini dan terkagum-kagum dengan kelicikan Mafet. Sehingga Arbab memerintahkan 3 sosok Alihat untuk menemui Mafet dan merundingkan perihal kerjasama. Mafet menolak dan menjadi defensif. Tidak menerima penolakan, Arbab mengirim 1 fragmennya untuk mengeksekusi Mafet. Fragmen itu kita kenal sebagai Rab atau Rabbi. Rab bersama beberapa Alihat menaklukkan Mafet. Rab menyantap Mafet, sehingga Rab mengakui sisi matriks ciptaan Mafet serta kedudukannya sebagai Allah. Tentu saja kejadian ini tidak diketahui para pemuja Manaf alias Mafet. Tidak berhenti di situ, Arbab juga mengakui sisi matriks ciptaan para Azza wa Jalla. Rab menaklukkan mereka dan memakan mereka semua, sehingga Rab juga mendapatkan matriks serta kedudukan Azza wa Jalla. Rab kini sudah meluaskan matriks dan berdiri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dari matriks yang dia rebut. Untuk menghapus jejak residual energi atau memori sosok-sosok yang dimakannya dari para penyembah sosok-sosok tersebut, Rab memanipulasi pikiran manusia-manusia itu. Menghapus segala memori maupun energi dari Manaf dan para Azza wa Jalla.
Matriks yang diciptakan Zuhal, Zuhra, Hilal, Wat, dan Hubal saat itu juga menjadi incaran Arbab. Dalam proses yang panjang, Rab berhasil mengakuisisi matriks Zuhal dan merebut gelar Allah dari Zuhal. Karena Zuhal saat itu kooperatif dengan sukarela menyerahkan matriksnya, dia tetap selamat, namun harus jatuh dan di zaman modern kita mengenal Zuhal sebagai Raja Jin penguasa hari Sabtu dan planet Saturnus, bukan dewa apalagi Allah. Hubal meninggalkan matriks dan membiarkan Rab mengambilnya. Hubal pergi ke dunia bawah dan tinggal bersama Allat, ibundanya. Sekarang tinggal Zuhra, Allah ibu, Hilal, Allah anak, Wat, Allah utusan. Rab agak kesulitan merebut matriks tiga deitas ini, karena matriks ini telah bersinkretisme dengan ajaran Ahmad. Tentu saja Rab tidak menyerah. Saat Zuhra lahir sebagai Fatimah, Hilal sebagai Ali, Wat sebagai Hasan dan Hussein, Arbab mengendalikan orang-orang dan menyebabkan perang berdarah dan konspirasi. Para avatar terbunuh dalam insiden itu. Dengan membunuh para avatar, Rab secara otomatis mengakuisisi matriks mereka. Di sisi lain, para avatar yang sudah menyelesaikan kehidupan tersebut kembali ke asal mereka, alam astral Venus. Mulai dari situlah Rab alias Arbab menjadi satu-satunya Allah.